Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Let's Comment. Di channel ini lu bebas memberikan komentar apapun yang bakal dibahas di video ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like video ini. Dan gue sangat beruntung juga kalau teman-teman menyempatkan untuk menekan tombol warna merah, bertuliskan subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru gue. Dengan kalian like atau subscribe, itu bakal memotivasi gue sering buat konten atau bahas isu yang lagi panas diperbincangkan. So, enjoy and let's comment. Kali ini gue mau sedikit cerita atau bahas keresahan gue tentang RUU yang dibuat oleh para anggota DPR RI dari beberapa partai. Dan ini menurut gue menjadi sebuah polemik berat. Ya, dari judul video atau thumbnail video ini, lu mungkin geleng-geleng kepala, sama kayak gue. Ini ke sekian kalinya para petinggi selalu membuat rancangan yang irasional atau tidak masuk akal bagi warga negara Indonesia. Ya, dari judul rancangan saja ini adalah ketahanan keluarga. Nah, para DPR malah membuat definisi ketahanan keluarga ini gak jelas. Kalau menurut gua ketahanan keluarga adalah melindungi keluarga itu merupakan kewajiban semua elemen keluarga dan diatur oleh keluarga dan bukan diatur oleh negara, Le. Apalagi kalau kita baca baik-baik itu pasalnya, bener-bener salah perspektif. Ini gue mau nyampein 3 pasal yang menurut gue gak cocok sama pribadi gue. Mungkin kalian bisa baca lagi pasal-pasal tentang rancangan ini, karena sangat banyak yang sangat kontroversial dan cacat secara logika, Le. Gue mulai yang pertama, menurut gue tentang pasal soal kewajiban istri mengurus rumah tangga dan anak. Ya gue jadi bingung atas apa hak negara untuk mewajibkan atau mengatur seorang ibu yang didefinisikan harus menjadi seorang ibu rumah tangga dan mengurus anak. Yang nggak bisa lah, Le. Negara mengatur ini kewajiban suami, ini kewajiban istri. Pasangan suami istri punya haknya sendiri untuk mengatur mau seperti apa rumah tangganya. Dan apapun dalam rumah tangga itu merupakan kesepakatan antara suami dan istri. Apalagi di zaman modern saat ini, Le. Peran-peran sedemikian bisa dilakukan antara suami dan istri. Apakah istri ingin mencari nafkah atau suami mau menjadi bapak rumah tangga, itu adalah kesepakatan keluarga tersebut, dan negara, Le, ya nggak berhak untuk mengatur kesepakatan keluarga tersebut. Ya menurut gue sih asli ini parah banget gitu loh. Yang kedua menurut gue pasal soal aktivitas seksual. Gue boleh jujur gak sih? Gue mau jujur, gue miris baca pasal ini. Ya kenapa gak miris gitu? Emangnya negara udah gak ada pekerjaan lain untuk mengurus hal lain sampai mengatur aktivitas seorang pasangan suami istri? Asli ini memalukan sekali gitu, negara sampai mengatur sampai ke sini gitu. Negara kita banyak sekali isu lain yang harus dibereskan dan urgent menurut gua. Kan harusnya negara bahas isu hak asasi manusia, lingkungan, isu kesehatan, isu pendidikan, dan berbagai macam isu lainnya yang harus dibereskan. Tapi kenapa masih ada saja para DPR yang asik untuk membahas urusan aktivitas seksual kamar tidur warga negara? Ya asli ngakak gitu. Lihat DPR begitu. Dan menurut gue ini bobrok banget gitu. Selama itu urusan kamar tidur warga negara itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi tidak seharusnya itu diatur oleh kalian. Ya maksudnya negara gitu. Yang ketiga pasal soal pemisahan kamar anak. Ini pasal gak kalah menggelitik dari pasal yang sebelumnya. Karena katanya kamar anak itu harus dipisah. Karena takut akan perilaku seksual antara sesama anggota keluarga. Ya gue tahu mungkin banyak korban-korban seksual antara sesama keluarga yang memaksakan untuk berhubungan seksual. Dan memang gue akui ini memang isu yang harus kita seriusin dan menjadi concern kita masing-masing. Tapi gak gitu caranya, Le. Gak harus membuat kebijakan yang penyelesaiannya dengan memisahkan kamar anak. Ya mungkin dari temen-temen semua banyak dulu yang sekamar sama kakaknya. Tapi pas waktu kalian gede nggak melakukan seksual kok ke kakaknya. Nah yang gue bingungin kenapa gitu loh. Malah pendekatan atas isu ini harus memisahkan kamar anak. Ya gue malah bertanya-tanya apakah negara takut memberikan edukasi seksual kepada remaja atau anak muda. Padahal harusnya negara itu lebih banyak lagi memberikan edukasi seksual. Dan ini penting sekali menurut gue. Karena edukasi seksual itu dibutuhkan setiap warga negara.
Ya mungkin dari teman-teman banyak yang gak setuju sama gua dan ini menjadi sebuah perdebatan karena memang seharusnya negara memang harus menjaga moral setiap warga negara. Tapi teman-teman semua harus sadar, menurut gua pemikiran seperti ini bisa berbahaya. Tapi gua gak menyalahkan teman-teman yang setuju atas apa yang bakal mau negara buat atas isu ini. Tapi bayangkan aja kalau negara itu bisa sampai masuk ke wilayah private keluarga kita. Dan jika negara sampai ikut masuk mengatur kegiatan kamar tidur warga negara, maka negara menurut gue bakal menjadi sedikit lebih menyeramkan gitu. Terus apa gunanya institusi-institusi lainnya seperti institusi agama seperti NU dan Muhammadiyah atau semacamnya baik NGO atau LSM yang bisa memiliki peran lebih baik dalam menjalankan edukasi-edukasi penting dibandingkan negara mengatur dalam sebuah perundangan menggunakan perspektif orang-orang tertentu. Padahal kita semua tahu di dunia ini atau negara ini memiliki banyak perspektif. Ya menjadi ngeri aja kalau negara membuat dalam perundangan untuk menghukum warga negaranya atas perspektif itu. Menurut gua ini sangat bermasalah gitu. Jangan sampai kita membuka ruang selebar-lebarnya bagi negara untuk masuk ruang private keluarga kita. Justru kita yang akan menjadi korban nantinya. Karena negara menurut gua bisa menjadi kasar kalau sampai masuk ke ruang private keluarga kita. Ya saranku sama negara, baiknya kalian mengatur hal-hal besar saja. Dan memang seharusnya gitu. Kan banyak hal besar yang bisa kalian bicarakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan warga. Banyak kan? Padahal simple saja loh bagi warga negara kita. Dengan kalian bisa membereskan dan memberikan pendidikan terbaik ataupun pelayanan kesehatan yang mudah untuk anak-anak bangsa, itu udah bagus banget. Sesimpel itu loh, padahal hal-hal yang diinginkan warga negara kita. Jadi dari video ini gue pengen mengajak teman-teman untuk sama-sama menolak rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini. Karena menurut gue ini sangat cacat secara logika. Dan dari video ini, saya juga percaya ke teman-teman masih mempunyai akal atau logika yang sehat atas keluarga kita untuk membedakan mana yang baik atau tidak baik. Dan jangan sampai persepsi negara untuk mengatur warga negara sampai masuk ke ruang private keluarga. Oh iya, sebelum saya lupa, mungkin teman-teman bertanya kenapa RUU ini tidak bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Padahal persentase korban kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi. Nah sebab itu saya bingung melihat negara atau DPR. Kenapa kalian gak fokus aja dalam masalah itu gitu loh. Fokus aja terhadap rancangan penghapusan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Udah concern dan bicara tentang itu aja. Sahkan aja rancangan itu. Kenapa kalian malah mengusulkan inisiatif baru seperti RUU ketahanan keluarga yang tidak rasional dan tidak jelas apa peruntukannya. Jadi hayolah sama-sama kita dorong keras jauh-jauh para pemikiran DPR yang tidak jelas itu agar tidak mengesahkan RUU ini. Satu pesan terakhir saya, jangan sampai isu ini jadi pengalihan atas isu-isu lainnya, seperti isu Omnibus Law dan isu terkait lainnya. Oke, segitu aja teman-teman video kali ini tentang RUU ketahanan keluarga yang bakal mau disahin sama para DPR kita. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga berikan komentar kalian di bawah. Dan gue sangat berterima kasih juga kalau kalian menyempatkan untuk nge-subscribe channel ini. So, thank you, enjoy, and let's comment.